banyak yang perlu ditutupin lah ya. Tuh. Hai, assalamualaikum. Balik lagi sama aku Aryani, tapi kamu bisa panggil aku Aya. Kali ini aku pengen nge-review cushion barunya Dazzle-Me. Ini Dazzle-Me Magnificent Essence Cushion. Kalau kamu penasaran kayak gimana performanya cushion ini di kulit medium sama mateng, warnanya kayak aku gini, terus di kondisi yang normal kering, keep on watching. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu YouTube channel aku, biar aku makin semangat bikin videonya. Pertama aku kepingin ngebahas packagingnya dulu. Dazzle-Me Magnificent Essence Cushion ini dia datang dengan kotak kayak gini bentuk kotaknya. Kotaknya informatif ya, jadi di sini kamu bisa lihat nama produknya, udah gitu ada nama shadesnya di atas sini. Gitu di belakangnya sini ada klaimnya. Terus ada nomor BPOM-nya juga, ada tanggal expired. Terus kalau packaging cushionnya sendiri dia kayak cushion pada umumnya. Case-nya warnanya ungu, hijau, Dazzle-Me banget. Kalau dibuka ada kacanya, ada puff-nya juga. Udah gitu kalau kita buka lagi sekatnya itu ada cushionnya. Di bagian belakangnya sini dia ada informasi shades-nya. Isinya ini 15 gram. Jadi kayak standar isi cushion pada umumnya 15 gram. Teksturnya dia tuh cenderung cair, tapi bukan yang encer kayak air gitu, enggak. Bukan yang super encer, tapi bukan yang super thick gitu loh. Jadi menujunya ke cair gitu. Dia ada wanginya, tapi wanginya tuh seger, nggak ngeganggu sama sekali menurut aku. Sekarang aku pengen kasih lihat kayak gimana dia waktu dipakainya. Nah ini sekarang mau langsung aku pakein aja. Total tuh ada 6 shades ya. Tapi yang paling masuk sama kulit aku itu yang nomor W05. Di pipi aku kan ada kemerahan, under eye aku lumayan gelap, udah gitu bekas jerawat, ada jerawatnya juga. Pokoknya banyak yang perlu ditutupin lah ya. Sekarang kita tapkan aja langsung nih di pipi aku yang sebelah kanan ya. Tuh, tuh kan, dia coveragenya menurut aku tinggi banget. Nih, gampang banget di blendnya juga. Tuh, nggak ada yang patchy sama sekali. Kalau baru-baru di apply kayak gini, dia tuh berasanya kayak ngelembapin. Nih, dia coveragenya tuh medium high coverage. Under eye aku mulai ketutupan walaupun masih samar kelihatan ya. Cuma kemerahan di pipi aku tuh oke banget ketutupannya. Udah gitu bekas jerawat juga lumayan tercover. Walaupun kalau aku lihat dari dekat kayak gini, samar masih kelihatan sih. Cuma menurut aku ini coveragenya sih udah cukup tinggi ya. Jadi jatuhnya tuh medium high coverage gitu. Bukan yang full banget gitu, enggak juga. Cuman tinggi gitu coveragenya. Untuk sehari-hari ini oke banget. Sekarang aku mau coba di layer kedua. Enggak deng, sekarang aku mau apply di sebelah sininya, nanti baru layer kedua. Nih, aku di sini ada tai lalat tadi dan itu nggak ketutup sih. Maksudnya nutupnya tuh samar aja gitu, bukan yang ketutup hilang gitu, enggak. Coverage itu menurut aku medium high coverage. Aku pernah pakai ini di set pakai bedak, sama nggak di set pakai bedak. Jujur aku lebih suka nggak ngeset ini pakai bedak, karena dia ini kan finishnya healthy matte gitu ya. Jadi dia tuh matte tapi masih kelihatan glowing gitu loh. Ini tuh di kulit aku yang normal to dry, nyaman banget finish kayak gini. Dibilang matte, aku berasanya matte tapi nggak dead matte gitu. Jadi finishnya tuh nyaman banget di kulitku. Dan ini aku mau apply layer kedua. Ini aku nggak pakai concealer sama sekali. Pokoknya tiap aku nge-review complexion, aku nggak pernah pakai setting spray, nggak pernah pakai concealer. Paling aku set pakai bedak. Karena kalau misalnya nggak di set pakai bedak itu wajar banget kalau dia geser kemana-mana gitu. Jadi normalnya kan di set pakai bedak ya. Masuk layer kedua. Nih, setelah aku tambah layer kedua, coveragenya nambah ya. Tuh under eye aku jadi lebih samar gitu, jadi lebih ketutup. Cuma emang kalau urusan under eye emang permainan warna banget ya. Aku saranin pakai korektor warna orange atau peach gitu untuk ngoreksi warnanya. Kalau pakai concealer aja, concealer apapun itu kemungkinan besar mostly concealer yang aku pakai itu masih menyisakan warna abu-abu gitu. Cuman kalau misalnya dikoreksi dulu pakai apa namanya korektor orange, itu jauh lebih menyamarkan gitu. Jadi warnanya tuh dikoreksi dulu kayak gini. Aku sekarang mau nungguin dia ngeset dulu, nanti aku balik lagi. Nah ini dia udah ngeset ya. Dia finishnya itu matte, tapi nggak yang dead matte gitu, masih kelihatan glowing. Ini aku nggak mau ngeset pakai bedak apapun karena aku udah suka banget sama finish kayak gini.
Dan warnanya juga nggak berubah jauh banget di kulitku. Mau langsung nyelesain makeup aku aja tanpa di set pakai bedak. Nanti aku balik lagi. Aku udah selesai makeupnya, kayak gini hasil akhirnya. Aku suka banget finishnya. Tuh lihat dong. Matte finishnya tuh berasa, tapi di aku nih bener-bener kayak apa ya? Nggak nyiksa sama sekali gitu loh, bener-bener ringan banget, bener-bener nyaman banget, nggak bikin yang ketarik gitu, nggak yang dead matte banget. Suka sih aku, karena gimana ya, kamu tuh bisa ngerasain finishnya itu matte, at the same time kamu juga ngerasain kulit kamu tuh sehat, kayak glowingnya tuh ada banget. Ini nggak aku set ya tadi pakai bedak, glowingnya tuh ada banget tuh, dan bagus, kelihatan kayak kulit sehat aja gitu. Dari segi kemampuan di blend oke banget, udah gitu nyaman banget dipakainya, ringan banget, terus nggak ada yang patchy sama sekali tadi waktu di blend. Kalau aku cocokin sama klaimnya ya, katanya dia ini klaimnya adalah 12 jam long wear, terus ada microfine high coverage, terus sama skin loving makeup. Dia di sini juga ada skincare infused, ada niacinamide-nya juga. Dari segi klaimnya microfine high coverage itu aku ngerasain banget. Coverage-nya tuh termasuk yang tinggi menurut aku. Kalau kamu ingat kemarin aku nge-review cushion Skintific, nah nggak kayak gitu. Tapi ini termasuk yang tinggi, tuh kan. Under eye aku lumayan tersamarkan. Di pipi aku tadi ini ada kemerahan, udah ketutup dengan baik banget. Klaimnya tuh aku ngerasain. High coverage iya banget, skin loving makeup aku bener-bener iya banget. Aku bener-bener ngerasain nyaman banget. Kulitku kayak berasa kulit sehat. Aku udah berulang-ulang tadi bilang kulit sehat. Intinya aku suka banget finishnya. Tapi kalau 12 jam long wear, jujur aku belum pernah makeupan selama itu 12 jam. Karena kalau misalnya mau wudhu pasti aku hapus makeupnya dan nggak pernah selama itu. Aku pernah bawa cushion ini ke gym, tapi sorry banget waktu aku latihan nggak ke video. Cuma ini hasilnya menurut aku dia nggak terlalu rekomen kalau dibawa olahraga atau kegiatan yang keringetan gitu, karena tuh dia nge-crack gitu sih di area bawah mata aku. Cuma di area pipi, dahi dan lain-lain itu masih oke banget. Cuma di area mata atau di area-area yang ada garisnya itu sepenglihatan aku sih dia nge-crack. Tapi yang lainnya kalau nggak diperhatiin banget masih oke sih. Cuma agak nge-crack aja di area mata. Itu aja sih problemnya. Sama oksidasi, menurut aku dia oksidasinya nggak parah sih ya, minim banget tuh. Dia turun cuma sekitar 1 tingkat, kayak nyampe 2 tingkat sih ini kayaknya. Pokoknya menurut aku ini nggak parah lah oksidasinya, minim oksidasi. Dan di aku yang tadi nggak aku set pakai bedak aja tuh masih oke banget gitu. Jauh ini aku suka banget sama cushionnya Dezomi. Ini Dezomi Magnificent Essence Cushion. Aku suka banget, bener-bener suka banget. Terus shade-nya juga masuk banget ke kulit aku. Bahkan nggak aku akalin pakai apapun sama sekali, ini masih oke banget di kulit aku. Nggak jadi oksidasi yang parah banget gimana gitu, nggak. Ini masih bagus banget warnanya. Yang aku nggak suka apa ya? Kayak aku nggak ada deh yang aku nggak suka dari cushion ini. Mungkin kalau misalnya coveragenya jadi lebih tinggi lagi dan jadi lebih awet lagi, bisa aku kasih nilai 9/10. Tapi untuk sehari-hari ini tuh udah oke banget. Cushion ini cocok banget buat kamu pakai sehari-hari. Bukan untuk acara-acara penting kayak wisuda gitu, enggak ya. Cuman kalau buat main kayak gitu, buat jalan-jalan sehari-hari biasa, buat ke kampus, ke kantor, mungkin ini menurut aku masih oke banget sih. Jadi segitu aja yang bisa aku share hari ini tentang Dezomi Magnificent Essence Cushion. Mudah-mudahan bermanfaat buat kamu, terutama yang lagi pengen beli. Thank you so much for watching. Jangan lupa di like dan di subscribe YouTube channel aku, karena kalau kamu subscribe aku tuh artinya gede banget buat aku. Makasih banyak. Dan dinyalain juga lonceng notifikasinya, biar kalau aku upload video baru, aku review produk terbaru lagi, kamu bisa langsung tahu. Udah gitu, di follow juga sosial media aku yang lain. Ada TikTok, ada Instagram, Aryani Rossi di Jampang. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye. Wassalamualaikum.